Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Tauhid tentang ilmu Tauhid di pembahasan tentang bagaimana cara kita memahami akidah yang merupakan bagian dari rukun iman atau penjabaran dari rukun iman. Dan kita memakai kitab Aqidatul Awam yang sudah banyak dikenal di masyarakat dunia insyaallah. Dan ini sangat mudah untuk kita pahami dan sangat mudah untuk kita hafal. Dan kita sudah masuk ke pertama atau awal-awal tentang masalah sifatnya Allah dan seterusnya. Dan kita masuk ke pembahasan sekarang ini tentang nabi-nabi dan rasul. Tafsilu khamsa wa ashina lazim kul mukallafin fahaqqiq waqtanim. Secara tafsil atau perinci yang wajib sebagai orang kalaf, akil balih, mukallaf itu akilun balihun, untuk memahaminya dan mengenalinya. Bukan cuman kita tahu Allah gak ada nabi 25 yang wajib kita ketahui, terus ditanyai satu-satu gak ngerti. Siapa Nabi Zulkifli, siapa Nabi Yakub, Nabi Isa. Seperti itu kalau tidak tahu maka jatuhnya ke dosa nanti. Tapi tidak mengarah ke tauhid, memang tidak mengarah ke akidah iman enggak. Tapi karena kecerobohan, karena itu wajib. Jadi wajib setiap orang mukallaf untuk memahami dan mengetahui secara rinci 25 orang nabi. Walaupun ba'dul ulama mengatakan yang dalam Al-Quran ini bukan 25 tapi 26, ada yang mengatakan bahkan 27 di dalam Al-Quran yang disebutkan. Tapi ada perbedaan yang mengatakan yang disebutkan yang selain 25 itu bukan rasul tapi nabi. Ada juga itu bukan seorang nabi tapi abdun soleh. Abdun soleh itu berarti hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu bukan berarti nabi. Abdun soleh seperti yang dikisahkan di dalam surat apa? Kahfi yang menceritakan tentang Nabi Khidir. Ya di situ kan Abdul Soleh dan Nabi Khidir, ada yang menyatakan beliau itu bukan nabi tapi seorang hamba yang soleh, ada yang menyatakan beliau itu seorang nabi tapi bukan rasul. Al-muhim. Ini sudah kita bahas panjang lebar yang lalu ya, sudah lama memang. Kemudian hum Adamu Idris Nuhun Hud Ma Saleh wa Ibrahim kul muttaba. Ini sudah kita bahas yang bait pertama. Nabi Adam itu merupakan awal manusia yang tidak dilahirkan tapi langsung diciptakan. Yang dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibn Qayyim Al-Jauzi disebutkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam ini kemudian disandarkan Nabi Adam di dinding arsy yang seperti ya badannya tadi cuman kosong. Hingga Azazil yang telah terhasuti, yang marah dan hegit kepada Nabi Adam, ngelewat di depannya dan kemudian ditendang. Begitu ditendang, dikatakan dalam kitab itu ya, ditendang terdengar suara seperti yang gentong lek kosong, nyaring, apa? Gema ya, suara kayak kendi lek misalkan kosong digebuk, karena suaranya menggema. Itu tidak ada rohnya. Tidak ada rohnya, tidak ada isi maksudnya. Nah kemudian kalau Siti Hawa diciptakan oleh Allah juga, tapi bukan dilahirkan dari sulbinya, daripada dari rusuknya Nabi Adam. Ya, jadi ada yang tidak ada bapak dan tidak ada ibu, ada yang ada bapaknya saja, yaitu Siti Hawa. Ada yang punya ibu tok, tidak punya bapak, yaitu Nabi Isa. Ya, makanya dikatakan Nabi Isa binti Maryam. Kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Idris. Ya, sudah kita bahas kalau tidak salah kemarin itu. Nabi Idris alladzi fis sama'i rabi'ah aw sadisa. Ada khilaf, ada yang mengatakan Nabi Idris itu masih hidup. Jadi ada 4 orang nabi yang masih hidup sampai yaumil qiyamah. 2 di langit, 2 di bumi. Yang 2 di langit salah satunya Nabi Idris.
Yang ada di langit keempat adalah khilaf yang mengatakan langit ke-7 apa ke-6. Kemudian beliau ini bukan meninggal. Jadi tidak terpisah roh dan jasad. Di langitnya beliau Nabi Idris itu bukan dengan rohnya tok, tapi biruhi wal jasad karena beliau belum meninggal. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit dan beliau belum meninggal. Bedanya Nabi Isa dengan Nabi Idris, kalau Nabi Isa suatu saat akan turun. Ketika Nabi Isa turun, itu merupakan akhir zaman, tanda kiamat sudah. Dan yang bisa membunuh, satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Selain Nabi Isa tidak bisa. Siapapun tidak bisa, sudah takdir. Sudah qadarullah seperti itu. Dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa keluar, dalam beberapa riwayat disebutkan keluarnya itu turun dari menara sebuah masjid di daerah Damaskus. Mungkin sekarang itu antara Syria, Yordania, Palestina, insyaallah. Di daerah situ turun Nabi Isa ini, dan kemudian ketika Dajjal melihat Nabi Isa, gemetar Dajjal ini karena dia tahu takdirnya, ajalnya di tangan Nabi Isa. Jadi Dajjal ini tahu nasibnya sebetulnya. Sama kayak iblis ya. Iblis ini kan tahu nasibnya. Iblis ini tahu nasibnya dia bakal masuk neraka ini tahu. Tapi kenapa kok iblis tidak bertobat? Dajjal tahu nasibnya bakal menyesatkan banyak umat. Dan dia banyak versi tentang Dajjal ini sebetulnya, tapi ada hadis sahih juga. Yang intinya Dajjal ini sudah keluarkan zaman dahulu dan sudah merusak manusia dengan pemikiran-pemikiran sesat. Ya, dengan pemikiran sesat. Dan kemudian dipenjarakan ketika Nabi lahir dan akan lepas nanti di yaumil qiyamah. Akhir zaman, di akhir zaman akan terlepas lagi. Nah, si Dajjal ini bukan tidak tahu kalau dia bakal menjadi raja kejahatan, bakal jadi Dajjal kayak gitu yang sedemikian menyeramkan kan. Bukan tidak tahu loh, tahu. Tapi kenapa kok gak menyerah dan kemudian tobat wedi? Dajjal ini tahu dia akan menjadi raja di neraka. Dia akan masuk neraka, tahu. Dadi rojo di neraka, bayang, tapi di neraka. Tahu, tapi kenapa dia tidak tobat? Sama seperti Azazil, dia tahu akan masuk neraka. Dan dia dalam satu riwayat disebutkan ketakutan ketika mau dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat Malik. Wedi kali neraka. Dan iblis niki wedi kali Gusti Allah. Tapi kenapa kok tetap seperti itu tidak tobat? Kuncinya satu, napa? Hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang bikin seperti itu. Ini kita tidak bicara takdir ya. Kita bicara sisi tasawufnya. Kalau kita bicara tauhid ini sudah ditentukan sama Allah. Sudah ditentukan oleh Allah dan sunatullahnya yang menyebabkan mereka yang tahu tapi tidak mau berbenah atau hijrah lah bahasa saya ini. Karena hawa nafsu, sunatullahnya hawa nafsu mereka lah yang mencegah itu. Yang sedemikian kuat hawa nafsunya. Nah. Jadi ada sebab-musababnya, tapi semua itu sudah mencangkut dengan takdir. Kemudian dikatakan Nabi Adam, kemudian Nabi Idris tadi ya, Nabi Isa yang di dunia, akan kembali ke dunia. Yang dua Nabi yang ada di dunia itu adalah Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nah ceritanya kenapa itu ada beberapa versi di dalam tafsir. Anda pernah baca itu 2 versi kok, atau 3 versi yang Anda pernah baca di beberapa tafsir yang berbeda. Ada juga yang cerita Israiliyatnya. Muhim, kalau tidak salah pernah Anda ceritakan yang di beberapa waktu yang lalu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan juga dijuluki Nabi Nuh ini sebagai bapak manusia kedua. Karena ketika peristiwa Nabi Nuh itu kan ada banjir bandang yang sangat luar biasa hingga menghabiskan atau mematikan seluruh makhluk dan kemudian kecuali yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam bahteranya atau perahunya. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Hud ini ada di Yaman atau di Wadi Ahqaf di Hadramut, sebelahnya Hadramut, pinggiran sih sebetulnya dia maksudnya.
Dan beliau Nabi Hud ini diutus di suku yang bernama suku Ad, yang disiksa oleh Allah SWT. Kemudian Nabi yang berikutnya Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim. Kullu muttaba, semua itu wajib menjadi panutan bagi kita. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Lut ini Nabi pada zaman barengan dengan zaman Nabi Ibrahim. Dan ada riwayat Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini sak pupu, misanan. Tapi karena Allah SWT memerintahkan Nabi dan Rasul ini di umatnya masing-masing, maka Nabi Ibrahim tidak boleh ikut campur dengan urusan umatnya Nabi Lut. Maka itu ketika nyusul Nabi Lut, yang nyusul Nabi Lut untuk menyelamatkan Nabi Lut keluar dari kota tersebut yang akan kemudian kotanya disiksa oleh Allah dengan diangkat tinggi-tinggi kemudian ditumplek namatan. Itu yang nyusul malaikat Jibril, Mikail dan Nabi Ibrahim. Nyusul Nabi Lut ke sana nih. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut campur dengan urusannya Nabi Lut. Karena bukan umatnya. Jadi masing-masing itu diutus kepada umatnya dewe-dewe. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat. Bahkan jin. Ya, bahkan jin kanjeng Nabi kita ini juga diutus kepada para jin. Dan jin itu ada yang muslim beriman kepada Allah, Nabi, beriman kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak yang merupakan putra-putra dari Nabi Ibrahim. Yang pertama lahir adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini mempunyai keturunan bangsa Arab. Nabi Ishak mempunyai keturunan bangsa Yahudi yang sekarang kita kenal. Kemudian setelah Nabi Ishak, Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak bin Ibrahim, kemudian Nabi Ishak ini putra dari Siti Sarah, istri pertama malah. Istri pertama Nabi Ibrahim yang bernama Sarah yang tidak punya anak sampai tua, kemudian menyuruh suaminya untuk menikah lagi dengan seorang pembantu yang bernama Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, subhanallah mempunyai anak yang bernama Ismail. Nah, cemburulah Siti Sarah. Biasa ngocok-ngocok ya. Wis ngongkon-ngongkon malah ngamuk. Nggih. Nggih napa mboten? Mumpung gak ketok sampean bengok nggih napa mboten? Nah, kemudian singkat cerita diusirlah Siti Hajar dengan Nabi Ismail dan ditaruh di Mekah. Yang hikmahnya Mekah akhirnya menjadi tempat atau pusat dari umat Islam seluruh dunia. Dulunya ada, Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Tempat yang sama. Tapi bangunan yang dengan bentuk demikian itu pada zaman Nabi Ibrahim. Allah yang merintahkan dan yang membangun adalah Nabi Ibrahim dengan dibantu dengan putra beliau, Nabi Ismail. Nah, tapi ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW ada bencana banjir hingga merontokkan sebagian dari Ka'bah, kemudian direnovasi karena kurang bahan pada waktu itu hingga diperkecil. Maka itu Hijr Ismail itu, singatan itu, ya yang bentuknya melengkung itu bagian dari Ka'bah sebetulnya. Itu masuk ke dalam bagian dari Ka'bah yang dulu zaman Nabi Ibrahim. Maka itu orang kalau tawaf kan tidak boleh di situ. Kalau di situ udah batal, tidak sah sholat tawafnya. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini terkenal dengan kesabaran. Ya. Nabi Ayub ini mempunyai banyak ujian dari Allah, tapi beliau sabar, maka dijuluki paling sabar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mempunyai sifat melebihi kesabaran Nabi Ayub. Jadi nabi-nabi itu punya keunggulan masing-masing. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya ketampanan yang bisa membuat wanita-wanita itu tanpa sadar memotong tangannya, ngiris tangannya.
ketika melihat Nabi Yusuf. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Walamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. Jadi ketenggengan kalau bahasa Malang ya. Ketenggengan saking takjubnya para wanita-wanita pada zaman itu di Mesir hingga mereka memotong apel ini, yang dipotong kudu apelnya tapi tangannya sendiri yang diiris dan tidak terasa sama sekali. Setelah lewat Nabi Yusuf, baru Siti Zulaikha mengingatkan mereka dan mereka menjerit sadar kesakitan. Coba bapak-bapak kalau nanti pulang ke rumah lewat di depan istrinya pas mulai ngiris bawang, kira-kira kita tidak apa? Hah? Terus lewat topak. Blenger gue sebenarnya. Itu Nabi Yusuf dengan ketampanan yang luar biasa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mempunyai ketampanan yang melebihi Nabi Yusuf. Karena Nabi kita mempunyai keunggulan dari semua Nabi, tapi lebih. Nah, lebih. Nah, kenapa kok tidak ada peristiwa Nabi kita Muhammad SAW seperti peristiwa yang dialami Nabi Yusuf dengan perempuan yang tergila-gila tersebut, dengan ceritanya Siti Zulaikha dan banyak kan kisahnya yang sudah sering kita dengarkan itu. Kok tidak ada cerita itu di dalam sejarah Nabi kita? Dikatakan karena mahabbahnya para sahabat itu luar biasa kepada Nabi, dan kemudian Nabi diselimuti dengan haibahnya, dengan kewibawaan. Hingga para sahabat dan sahabiah tidak ada satupun yang berani menatap lama wajah Nabi. Karena haibahnya, karena kewibawaan dari Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan, tidak terlena dengan ketampanan Nabi, tapi mereka terlena dengan kewibawaan Nabi. Hingga tidak ada kejadian seperti itu. Ya, jadi lebih tinggi lagi sebetulnya itu ya. Kemudian kekuatan dari Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan kekuatan. Nabi kita juga kuat, bahkan melebihi kekuatan Nabi Musa. Kalau kekayaan Nabi Sulaiman, Nabi mampu untuk menjadi orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman, tapi Nabi menolak. Nabi menolak dan Nabi memilih untuk menjadi orang miskin. Maka itu dari seluruh anbiya dan rasul yang paling miskin Nabi kita. Bukan berarti miskin karena balak, miskin karena ujian dari Allah, miskin karena takdirnya begitu, bukan. Tapi karena beliau suka dengan kemiskinan. Suka. Kenapa? Karena beliau tidak suka dengan dunia. Karena beliau betul-betul menjauhi dunia. Dan beliau betul-betul orang yang sangat luar biasa kepada orang fakir miskin. Bisa beliau itu merangkulnya, dan kepada orang yang kaya pun bisa merangkulnya tanpa menyakiti hatinya orang miskin. Jadi bisa menempatkan diri untuk menjadikan dicintai siapapun tanpa iri orang lain itu ketika Nabi menunjukkan cintanya sama kelompok tertentu. Di kemuliaan dan kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Yakub, Yusuf, wa Ayyub, Tada. Kemudian Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa. Nah, Nabi Syuaib. Dan umatnya Nabi Syuaib ini yang terkenal dengan yang suka merubah takaran, timbangan, memanipulasi perdagangan intinya. Itu umatnya Nabi Syuaib. Dan ketika Nabi Musa masuk ke daerah situ, tahu Nabi Musa tapi beliau diam. Kenapa? Ya bukan umatnya. Tidak boleh kecampur kan. Kemudian Nabi Harun wa Musa wal Yasa. Nabi Harun ini saudara kandung dari Nabi Musa. Ya, saudara kandung dari Nabi Musa. Kemudian, nah ini saya pernah satu peristiwa, Nabi Musa pernah marah dengan Nabi Harun karena ketika ditinggal ke satu bukit yang bernama Bukit Sina untuk berkomunikasi dengan Allah, dan kalamnya Allah ketika komunikasi dengan Nabi Musa bukan kalam hadis, dalam arti begini, omongan atau pembicaraan Allah kepada Nabi Musa bukan pembicaraan yang muncul dari tidak adanya pembicaraan itu. Tapi kalamnya Allah ini adalah kalam godim, bukan kalam yang muncul yang sebelumnya tidak ada. Kayak kita sekarang ngomong ini sebelumnya kan tidak ada omongan ini.
Tapi akan muncul omongan ini ketika kita membuka suara, kemudian memainkan pita suara dan memainkan huruf-huruf hingga keluarlah kata. Tapi kalamnya Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi yang didengar sama Nabi Musa itu bukan seperti kita mendengar omongan-omongan kayak kita sekarang ini. Intinya setelah Nabi Musa itu di sana, beliau meninggalkan umat yang 500.000 lebih Bani Israel dipasrahkan kepada Nabi Harun. Nah, di salah satu orang di sana itu ada namanya Musa Samiri. Musa Samiri ini bikin patung anak sapi dari emas, kemudian dia ngambil semacam debu dan ditaruhlah debu itu di patung sapi dari emas, tahu-tahu ngomong. Nah, ketika Nabi Musa datang lihat umat ini menyembah patung sapi, marah Nabi Musa hingga sampai sempat menjambak jenggotnya Nabi Harun. Dan Nabi Harun waktu itu memang tidak bisa mendesak karena banyak umat ya, maksudnya kalah dengan massa. Dan Nabi Harun ini tidak seberani atau tidak sekuat Nabi Musa. Nabi Musa ini sekali antem mati wong. Ya. Akhirnya dipanggillah si Musa Samiri dan diusir oleh Nabi Musa. Kenapa kok diusir? Ada beberapa teori ulama yang mengatakan karena Musa Samiri ini sebetulnya dajjal. Yang Nabi Musa pun tahu kalau ini orang nggak bakal bisa mati kecuali sama Nabi Isa, maka itu diusir. Dan kok bisa dia menghidupkan sapi tersebut dalam beberapa riwayat tentang kisahnya dajjal ya, kan ada versi-versi. Disebutkan bahwa Dajjal ini waktu kecilnya menjadi anak angkat Nabi Malaikat Jibril. Menjadi anak angkat dari Malaikat Jibril. Dengan waktu yang bersamaan Nabi Musa menjadi anak angkat, bukan waktu bersamaan, Nabi dulu. Nabi Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun. Allah akan menunjukkan kepada para malaikat bahwa apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, walaupun dirumat ambil uang sing hebat, lek Allah nadirno elek ya elek. Bayangin, Dajjal niki dirawat sama malaikat Jibril sejak kecil. Dirumat di salah satu pulau gitu. Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun. Yang ini jadi Dajjal, padahal sing bapak angkatnya malaikat Jibril, yang ini bapak angkatnya Fir'aun, sesat, mengaku Tuhan, jadi Nabi. Ya, Allah menunjukkan itu. Nah, kemudian malaikat Jibril itu ketika ngajari si Dajjal ini di satu pulau, beliau itu ketika terbang suka meninggalkan semacam jejak yang mengkilat gitu di pasir, dan si Dajjal ini tertarik ketika kecil itu diambili, dikumpulkan pasir itu yang bisa menghidupkan sapi tersebut itu di beberapa tafsir ya, mencerita itu di beberapa tafsir. Wallahu a'lam, yang benarnya wallahu a'lam. Kemudian Nabi Ilyas atau Ilyasa ini sama, Dzulkifli. Kemudian Nabi Ilyas tadi sudah kita bahas. Nabi Dawud merupakan ayah dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman merupakan nabi yang paling kaya. Tapi tidak ada satupun kekayaan tersebut di hati Nabi Sulaiman. Nah, terus kekayaan Nabi Sulaiman buat apa? Kekayaan Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Untuk menunjukkan kemahabesaran Allah. Waktu ngundang si siapa namanya? Ratu Balkis. Jarak jalan dari gerbang istana Nabi Sulaiman dengan jarak sepanjang, kalau di kilometer kan 9 farsah itu berapa? Mungkin sekitar berapa itu? 2 kilo ya. Hah? Sekitar kilometer lah pokoknya. Dihiasi dengan batu-batu mulia. Jalanan. Dihiasi dengan batu permata, berlian, intan, emas, apa segala macam, jalanan. Ya ono saiki yo. Serok langsung. Nggo karung. Hingga membuat terkagum-kagum, karena kenapa kok demikian? Karena si Balkis ini membawa harta untuk ngerayu Nabi Sulaiman supaya tidak memaksa dia masuk Islam.
Tapi ternyata delok seperti itu, ya kalah saing. Nah kok harta benda, emas, berlian, permata, segala macam, pokoknya yang mahal-mahal dijadikan jalanan sepanjang itu, di luar istana lagi. Kacrek. Si Ratu Balkis ini gue hadiah, kacrek akhirnya. Merasa kecil hati. Dan kemudian banyak kisahnya itu kan, Ratu Balkis itu. Al-Muhim, jadi Nabi Sulaiman ini menjadi nabi yang paling kaya sedunia, tapi tidak ada satupun kekayaannya di hati. Nah kemudian Nabi Ilyas, tadi Ilyasa dengan Nabi Ilyas, Nabi Yunus yang pernah masuk ke dalam perut ikan besar, Hud. Kemudian Nabi Zakaria termasuk syuhada yang meninggal dalam keadaan terbunuh di gergaji hingga terbelah dua. Gara-garanya raja pada zaman Bani Israel pada waktu itu nikah dengan seorang janda punya putri. Kemudian si perempuan ini ingin menguasai tahta kerajaan hingga memaksa si raja tersebut untuk juga menikahi putrinya. Raja itu nyanggupi, tapi aku mau tanya dulu sama Nabi Zakaria, hukumnya boleh enggak? Rajanya nurut sebetulnya sama Nabi Zakaria nurut. Tanyalah Nabi Zakaria, enggak boleh. Ya kan enggak boleh kan? Nikah seorang janda yang punya anak, setelah itu menikah lagi dengan anaknya enggak boleh. Walaupun diceraikan si janda ini, tetap enggak boleh menikah lagi dengan anak dari janda tersebut. Ya, setelah dukhul atau melakukan hubungan, maka tidak boleh atau mahram dengan anaknya si janda. Tapi kalau misalkan belum dukhul dengan ibunya, kemudian segera dicerai, boleh nikah dengan anaknya karena belum mahram. Yang sudah sering kita contohkan, misalkan dia nikah nih sama janda punya anak perempuan. Setelah akad nikah gobil itu lewat anaknya, lho iki sapa iki anakku. Ya wis kon tak cerai, aku nikah mbek anakmu. Boleh enggak? Boleh. Karena belum dukhul kan, belum mahram. Boleh. Tapi enggak ricarok. Iya. Ya ricarok nih, kurang ajar gitu berarti kan. Tapi boleh dalam hukum karena belum mahram. Nah, karena si perempuan tadi sudah dukhul dengan si raja, maka anaknya jadi mahram, dilaranglah oleh Nabi Zakaria. Marah si perempuan. Si raja nurut. Kak Sito nurut. Perempuan ini marah. Menggagalkan rencananya yang dipikir. Akhirnya ya maaf ngapunten namanya perempuan itu kan, perempuan itu punya kehebatan yang luar biasa, bukan kehebatan fisik, tapi kehebatan kata. Nabi Adam yang sedemikian kuat saja jebol pertahanan Nabi Adam gara-gara sinten? Ketika dipengaruhi sama iblis untuk makan buah khuldi, enggak. Allah ngarang, aku yuk gak gelem. Tapi begitu ngerayu, si iblis ini ngerayu Siti Hawa kepengaruh, dan Siti Hawa mempengaruhi Nabi Adam. Terusnya apa? Jebol. Ya. Seperti itu. Bahkan Fir'aun ini juga takluk dengan istrinya. Ketika Fir'aun ini marah dengan bayi Nabi Musa, istrinya lah yang bernama Asiyah menyelamatkan Nabi Musa dari kemarahan Fir'aun. Fir'aun sempat marah dengan Nabi Musa gara-gara menarik jenggotnya yang jebol. Nabi Musa itu sejak bayi kuat, digendong nggak bisa Fir'aun ini. Nah Fir'aun punya jenggot panjang, dipegang di batek ngontor ya, jebol, kuat Nabi Musa, mulai cilik sudah kuat, marah Fir'aun, marah diselamatkan sama Asiyah, Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, takluk sudah, ya jadi takluk sudah tidak bisa apa-apa. Nah kemudian si raja tadi itu dipengaruhi lah sama si istrinya. Karena merasa dendam dengan Nabi Zakaria, pengaruhi fitnah ini itu. Intinya diprovokasi, difitnah itu Nabi Zakaria itu hati-hati loh, masih dia itu Nabi tapi provokasi itu radikal itu mau kayak gitu, model-model lah. Nah si penguasa ini, rojo maksudnya ya, si raja ini kena omongan, akhirnya diperintah, si raja ini memerintahkan pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria.
Lari Nabi Zakaria masuk hutan. Begitu masuk hutan, ada satu pohon yang sangat besar terbelah. Dan Nabi Zakaria masuk ke pohon itu dan tutup. Ini mukjizat. Bingung si tentara ini, kok hilang? Cari, gak hilang. Ya kok ada satu orang tua bawa kayu bakar. Kalian mencari siapa? Zakaria. Itu masuk ke pohon itu. Enggak mungkin masa bisa masuk ke pohon. Masuk ke pohon. Kalau enggak percaya penggal leherku. Nah, gimana buktikannya? Kamu penggal, kamu gergaji pohon itu, nanti akan keluar darah. Akhirnya dipotong terus digergaji dari atas ke bawah. Yang ternyata orang tua ini siapa? Iblis. Iblis itu paling seneng lihat Nabi mati. Seorang Nabi meninggal gitu, wafat, dibunuh atau apa gitu, paling seneng. Nah, ketika digergaji sampai di sini gergajinya, Nabi Zakaria teriak kesakitan. Ya wajar kan? Kesakitan sampai di pelepisnya nih. Turun malaikat Jibril dengan cepat mengatakan pesan dari Allah. Bahasa kita. Nek jenengan bengok malih dicorek dari Diwan Anbiya, dari daftar para nabi. Lek ngaduh lagi kesakitan, merasa kesakitan, mengeluh atau mengaduh atau jerit ngoten, dicorek dari Diwan Anbiya. Bayangin abote para nabi ujiannya. Akhirnya beliau dengan sabar menerima syahidnya. Dan itu ada di dalam kitab, salah satunya di kitab Fatawal Hadithiyah Imam Ibnu Hajar yang menceritakan beberapa kali malaikat Jibril, ini cerita sama kanjeng Nabi kita. Beberapa kali malaikat Jibril itu turun dengan cepat. Ada beberapa kali, salah satunya itu menyampaikan pesan dari Allah kepada kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini yang menemukan keistimewaan dari Siti Maryam. Ya, itu Nabi Zakaria ini yang menjaga Siti Maryam dan juga menemukan keistimewaan, dan itu juga merupakan dalil tentang karomah di dalam Al-Quran. Ya, nanti panjang lebar itu. Kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa, wa Thaha khatamul da'wa ghayya, ini Nabi Thaha ini nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan penutup para nabi dan penutup para rasul. Yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau 4 nabi tersebut yang masih hidup, yang kita pernah tadi bahaskan, 2 di langit 2 di bumi, gimana posisinya? Statusnya gimana? Statusnya sama, tetap nabi, tetap rasul, tapi tidak bisa lagi mengajarkan ajarannya. Kenapa? Karena sudah mansuh, terhapus dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kitabnya pun sudah terhapus seperti Injil, Taurat, Zabur, ini sudah terhapus dan digantikan dengan Al-Quran. Tapi statusnya tetap Nabi. Ya, statusnya tetap Nabi. Andai kata kita ketemu ngoten nggih, terus nyedi donga ngoten mandi. Loh, Nabi kok. Ketemu Nabi Khidir. Sedungane kula njaluk napa iki nanti Nabi. Nah, dina apa sampean? Hah? Kinten-kinten dina apa? Hah? Jodoh. Ada pondok sing ngomong jodoh iki. Nah, dina apa? Duit. Njaluk duit sing akeh. Sugih tanpa kerja, alim tanpa belajar, terus apa nih? Sehat tanpa sakit, terus mati masuk surga tanpa hisab. Wah, kok mau kemaruk ngoten ya? Ya boleh kita minta doa seperti itu, boleh aja. Lek ketemu. Karena orang ketemu dan tidak itu juga sunatullah juga sih. Ada beberapa penyebab. Dari kalangan ulama-ulama salaf menyatakan salah satu penyebab utama bisa ketemu Nabi Khidir itu kalau birrul walidain, terutama kepada ibu, itu gampang ketemu Nabi Khidir. Sebagian ulama mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Al-muhim,
kita wajib untuk memahami dan mengetahui secara rinci nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran yang berjumlah 25. Dan kita secara umum wajib mengimani bahwa Allah telah pernah mengutus para Nabi dan Rasul yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Pastinya ya. Tapi ulama menyatakan memperkirakan, walaupun itu bukan sabit, bukan tok ya, maksudnya bukan ditetapkan oleh ulama, enggak. Itu 313 Rasul dan 124.000 Nabi. Setelah dalam kurun mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi adalah penutup dari semua Nabi dan Rasul tersebut. Tidak ada lagi Nabi setelah kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini mungkin sangat manfaat bagi kita di dunia wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam. Untuk apa? Ini ada asya. Ada asya. Nanti mohon bapak yang bukan anak pondok ya, silakan mampir ke sebelah untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Dan kalau pamit ke belakang nanti ini, karena saya ini baru datang sih sebenarnya. Baru datang dari Kalimantan langsung dan Bantaran, habis itu di sini. Jadi setengah watt asli ini kalau ini. Ya, tapi mungkin bisa menambahkan manfaat insya Allah. Wallahu a'lam. Jadi nanti bapak mohon ke sebelah ya, jangan ojo sini ngoten lho. Nek wong ditawari rabi isin wajar, ini ditawari makan isin itu aneh. Ya, itu ditawari makan, itu ditawari rezeki dari Allah. Insya Allah ada berkahnya lah. Berkahi majelis insya Allah. Berkahi pondok, berkahi majelis. Wallahu a'lam.